Tidak ada yang tak mampu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pelajaran akidah kita. Boleh izin matikan kipas ini. Jadi perlu mohon maaf. Pada pertemuan terakhir kita sudah memulai membahas pelajaran akidah. Pelajaran akidah itu dibagi secara besar dalam 3. Pertama, berkaitan dengan ketuhanan atau ilahiyat. Yang kedua, berkaitan dengan nubuat atau kenabian. Yang ketiga, bicara tentang sam'iyat atau akhirat. 3 hal inilah yang akan dibahas dalam masalah akidah: ketuhanan, kenabian, dan juga tentang akhirat. Masalah-masalah akhirat disebut oleh ulama sebagai masalah Nah, kali ini kita masih berbicara tentang ilahiyat, tentang ketuhanan. Pada pertemuan terakhir kita membahas sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud daripada sifat wajib? Sifat wajib maksudnya hal-hal yang tidak mungkin Allah tidak seperti itu. Tidak mungkin Allah tidak seperti itu, maka disebutlah dia sebagai sifat wajib. Jadi sifat wajib di sini jangan samakan dengan wajib dalam masalah fikih, itu beda. Wajib di sini maksudnya adalah hal yang tidak terima oleh akal manusia Allah seperti itu. Nanti ada sifat mustahil. Apa arti sifat mustahil? Tidak mungkin Allah seperti itu. Nanti ada juga sifat jaiz. Allah bisa seperti itu, bisa juga tidak seperti itu. Itu namanya jaiz. Ini kajian orang Melayu nih. Nah, pertemuan terakhir kita membahas sifat wajib sampai pada kalimat mukhalafatu lil hawadisi. Sederhananya, kesimpulannya wujud qidam baqal mukhalafatu lil hawadis kita bahas sudah 4. Apakah benar Allah itu ada? Itu pertanyaan pertamanya. Dijawab dengan Allah itu wujud. Mustahil Allah tidak ada. Pasti Allah itu ada. Wajib Allah itu ada. Sejak kapan Allah itu adanya? Qidam. Tidak ada permulaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita makhluk yang memiliki permulaan, tapi Allah tidak ada permulaannya. Jangan ditanya sejak kapan Allah itu ada, pertanyaannya saja sudah salah. Allah ada sebelum segala sesuatu ada dan tidak ada permulaan bagi Allah. Maka Rasulullah dalam berdoa, Allah Antal awwalu fala qablaka syai'. Engkaulah yang pertama ya Allah dan tidak ada yang lebih dahulu darimu ya Allah. Itu doa Rasulullah. Sampai kapan Allah itu adanya? Baqa. Apa maksud baqa? Tiada akhir bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ujungnya bagi Allah. Allah akan ada di saat manusia mungkin sudah tidak ada. Nah, bagaimana Allah itu bentuknya? Mukhalafatul hawadisi. Kalau kita bicara tentang Allah,
pastikan kita tidak berpikir tentang makhluk. Maka Allah pasti berbeda dengan makhluk. Takkan pernah sama Allah dengan makhluknya, sehingga kata ulama, apa yang terlintas di pikiranmu tentang bentuk Allah itu pasti salah. Tidak mungkin benar, karena apa yang terlintas di pikiran manusia adalah apa yang pernah dia imajinasikan. Apa yang imajinasikan adalah hasil dari apa yang dia lihat selama hari ini. Maka pasti salah. Maka ulama mengambil dua ayat penting. Satu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, laisa kamislihi syai'un. Walam yakul lahu kufuwan ahad artinya tak akan ada yang setara sehingga tidak bisa dibandingkan Allah dengan yang lain. Yang kedua, laisa kamislihi syai'un artinya tidak akan mungkin ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua berita tentang fisik Allah tidak dimaknai secara fisik. Tidak dimaknai secara fisik, tapi dimaknai yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Demi menghindari menyamakan Allah dengan makhluk. Ini agak dalam sedikit kajiannya, mohon maaf. Dulu di zaman sahabat dan di zaman tabi'in, ayat-ayat sifat. Apa itu ayat sifat? Ayat-ayat yang berbicara tentang mata Allah, tangan Allah, betis Allah yang ada dalam Al-Quran. Di zaman sahabat sampai ke zaman tabi'in, itu tidak mau menerjemahkan ini. Kalau diterjemahkan pasti salah. Karena tidak mungkin kita mengatakan Allah punya tangan seperti kita punya tangan. Namun belakangan banyak orang yang memfisikkan Allah. Tangan Allah, ya Allah punya tangan. Kaki Allah, ya Allah punya kaki. Maka sebagian ulama akhirnya mentakwilkan ayat-ayat ini, memindahkan maknanya yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh sederhana misalkan Allah turun di sepertiga malam. Apakah yang turun badan Allah Subhanahu wa taala? Maka akan menyamakan Allah dengan makhluk, turun dari atas ke bawah. Nanti Allah naik lagi, maka yang kita takwil maknanya, yang turun itu bukan Allah, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak syawahidnya ataupun pendukung-pendukungnya dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, itu terakhir kita bahas bahwa Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Apapun yang kita bayangkan tentang Allah, maka itu pasti Allah berbeda daripada itu. Sekarang kita masuk ke sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, yaitu qiyamuhu binafsihi. Banyak orang bertanya, dari mana datangnya sifat-sifat Allah ini? Kenapa sifat Allah dibatasi cuma 20? Bukankah dalam Asmaul Husna malah sifat Allah 99? 99 dalam sebuah hadis. Dalam ayat yang lain, dalam riwayat yang lain kita akan menemukan ada tambahan-tambahan dari Asmaul Husna. Bahkan ratusan jumlah Asmaul Husna itu. Cuman begitu juga dalam masalah sifat 20 itu berbeda dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang menunjukkan kesempurnaannya. Berbeda kajinya dengan sifat wajib yang 20 ini, jangan samakan. Jadi sifat 20 ini pun ulama ada yang cuma membatasinya 13, ada yang membatasinya 20, ada juga yang menyebut sifat 50. Sifat 50 itu apa lagi? 20 wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Nabi, 4 sifat mustahil bagi Nabi, 1 sifat boleh bagi Nabi, 50. Nah, jadi kita fokus dulu ke sifat 20. Sifat 20 itu lahir dari hasil kesimpulan ulama. Inilah mungkin
Ke-20 ini mencukupi untuk semua yang Allah terangkan dalam Al-Quran, disimpulkan dalam 20, itu maksudnya. Apakah pernah Nabi mengatakan Allah memiliki sifat wajib 20? Tidak pernah. Apakah ada Nabi mengatakan itu? Tidak ada. Tapi itu hasil kesimpulan ulama dari istiqra'. Dilakukanlah penelitian ayat-ayat maupun hadis tentang ketuhanan, maka disimpulkan sifat wajib bagi Allah 20. Begitu. Ini cuma cara di dalam memahami sifat Allah. Kalaupun nanti ada orang menggunakan metode lain, itu biasa. Tidak semua orang mengaji sifat 20. Nah, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada dua ulama besar, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Orang yang bermazhab Mansur Maturidi ini, dia ngajinya tak sifat 20, tapi sama dengan kita, tapi metodenya berbeda, tidak dengan pendekatan sifat 20. Tapi orang Melayu kenapa dari dulu sifat 20? Dari kecil itu dilantun-lantunkan tuh, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, karena ilmunya sampai kepada kita dengan cara seperti itu. Karena dulu nenek moyang kita belajarnya di Mekah. Di Mekah sebelum Turki Utsmani diruntuhkan oleh keluarga Saud yang sekarang, itu orang ngajinya mazhab Syafi'i, orang ngajinya sama seperti kita. Pulang mereka itu yang belajar ngajarin kita di sini. Cuman sekarang kan sudah dikuasai, tidak lagi seperti dahulu. Nah, itu sejarah. Qiyamuhu binafsihi yang keempat, yang kelima. Arti apa qiyamuhu binafsihi ini? Qiyamuhu binafsihi artinya adalah Allah mengurusi dirinya sendiri. Wa huwa adamu ihtiyajihi ila makanin yaqumu fihi. Maksudnya adalah Allah itu tidak butuh kepada apapun untuk dirinya. Layaknya makhluk membutuhkan sesuatu. Kita butuh sesuatu untuk mendukung hidup kita. Kita butuh Tuhan yang mengabulkan doa kita, yang mengurusin kehidupan kita. Kita butuh rumah untuk tempat tinggal, kita butuh kendaraan untuk pergi-pergi. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada makhluk yang Allah ciptakan untuk memudahkan hidupnya? Tidak ada makhluk yang Allah ciptakan yang tujuannya untuk memudahkan diri Allah Subhanahu wa taala. Apakah malaikat itu tugasnya sama seperti menteri bagi presiden? Menteri bagi presiden adalah memudahkan hidup presiden agar beberapa pekerjaan itu sudah ada penanggung jawabnya, pekerjaan-pekerjaan besar. Jadi presiden tinggal 5 laporan saja. Tak sama kondisinya dengan malaikat yang Allah ciptakan. Malaikat yang Allah ciptakan mencabut nyawa, menurunkan hujan, menebarkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan wahyu kepada para nabi. Itu pada hakikatnya sedikit pun tidak memudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan memudahkan Allah, berarti ada hal-hal yang Allah butuhkan dalam hidupnya. Padahal Allah tidak membutuhkan apa-apa. Walaupun nanti terjadi dialog antara Allah dengan malaikat, seakan-akan Allah bertanya, tidak menunjukkan Allah tidak tahu. Allah tahu segala-galanya. Tapi mengapa Allah bertanya, malaikat ketika engkau cabut nyawa anak ibu itu, apa yang diucapkan ibu itu wahai malaikat? Apakah pertanyaan Allah ini menunjukkan Allah tak tahu? Sehingga Allah harus bertanya kepada malaikat. Allah itu sami'un basirun. Allah itu alimun. Tidak ada satu pun yang tak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya skenario Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah butuh sesuatu? Tidak. Berbeda dengan raja. Raja ini jika rakyatnya tidak patuh kepada dia, maka dia gugur jadi raja. Beda dengan Allah. Apakah dengan kepatuhan manusia bertambah kuasa Allah? Tidak. Apakah dengan kejahatan seluruh manusia jadi orang jahat mengurangi kekuasaan Allah? Pun tidak.
secuil pun tidak akan mengaruh kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk butuh makan, maka Allah tidak butuh kepada makan untuk eksis. Manusia butuh kepada rumah, maka Allah tidak butuh kepada rumah. Manusia butuh kepada tempat, Allah tidak butuh kepada tempat untuk eksis. Nah, ini bedanya Allah dengan makhluk, kita harus bisa bedakan itu. Nah, maka Allah tidak butuh kepada, karena itu Allah itu ghaniyun. Kalau kita sering menyebut diri kita fakirun, fakir, saya ini fakir. Maksud fakir itu apa? Untuk membedakan dia dengan Allah. Allah itu ghani. Ghani itu apa? Kaya. Apapun yang dia butuhkan itu dia miliki. Kalau kita tidak boleh menyebut diri kita ghani, kita menyebut diri kita fakir. Kita butuh kepada apapun. Oleh karena itu kita fakir, membutuhkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala qiyamuhu bi nafsihi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, Maha hidup dan mengurusi segala sesuatu. Jadi bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mengurusi segala sesuatu dan dia tidak butuh kepada apapun. Nah, maka kata Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara ilallah. Kalian itu adalah orang-orang yang fakir. Wallahul ghaniyul hamid. Sedangkan Allah itu ghaniyun hamid, maha kaya, maha terpuji. Nah, jadi kalau ada orang berbicara tentang sifat Allah duduk di atas kursi, maka bagi kita itu tertolak. Karena duduknya Allah di atas kursi berarti Allah bertempat. Berarti Allah berada pada suatu tempat. Duduk di atas benda. Duduk di atas sesuatu. Maka ini menghilangkan sifat ketuhanan. Oleh karena itu mungkin sebagian orang akan menganggap kursi yang dimaksud seperti kursi yang diduduki oleh manusia. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak. Itu tidak sama. Maksudnya itu mesti ditakwilkan sehingga tidak diterjemahkan. Sebagian kalaupun harus diterjemahkan, maka maksudnya adalah itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut. Setelah kita membahas bahwa Allah itu qiyamuhu bi nafsihi, memiliki sifat wajib mengurusi dirinya sendiri. Karena kalau seandainya ada yang mengurusi Allah, dia akan kehilangan sifat ketuhanan. Maka yang berikutnya Allah itu adalah wahdaniyah. Apa arti wahdaniyah? Wahdaniyah artinya adalah Allah itu esa, tunggal. Qul huwallahu ahad. Bertanyalah orang Yahudi kepada Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, Tuhan kami nampak bentuknya, begini bentuknya, bisa diceritakan. Lalu Tuhan kamu gimana bentuknya? Kata orang Yahudi. Kata Rasulullah, Tuhan kami dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah. Cara jawabnya begini, wahai Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, jawab wahai Nabi Muhammad, huwallahu ahad. Allah itu ahad. Ahad artinya apa? Satu, tunggal, esa. Ahad dalam hal apa? Ahad dalam segala hal. Ahad dalam sifat Allah maupun ahad dalam af'al Allah. Af'al itu apa? Perbuatan Allah. Mungkinkah Allah itu diintervensi? Ada yang mengintervensi Allah? Tidak mungkin ada yang mengintervensi Allah. Kalau ada yang mengintervensi Allah, gimana Tuhan diintervensi? Maka tidak boleh ada Tuhan selain Allah, ataupun tidak ada yang berkuasa yang bisa mempengaruhi keputusan Allah. Nanti kita bahas nanti setelah itu bahwa Allah punya iradat. Allah wahdaniyat, wa huwa adamut ta'addud, bahwa Allah itu tidak berbilang. Allah itu tunggal. Fi sifat, fi zatihi, baik dalam zatnya. Zatnya maksudnya apa? Diri Allah. Sehingga kita tak bisa
mengatakan ada yang sama dengan seperti diri Allah. Maka betis Allah tidak bisa kita terjemahkan seperti betis. Karena kalau betis kita terjemahkan, maka dia akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka ayat-ayat yang begitu dulu tidak pernah diterjemahkan. Belakangan orang gatal menerjemahkannya. Saya melihat ada kurikulum pengajian. Pembahasan pertamanya, di manakah Allah? Dulu tidak pernah ini. Tapi sekarang malah timbul kajian seperti ini. Akhirnya orang menerawang-nerawang sehingga buku ajar anak SD pun ada itu pertanyaannya, di manakah Allah? Terkejut saya baca buku anak SD seperti itu. Bapak hati-hati, tengok buku anak SD, buku agamanya. Lalu kemudian kurikulumnya, judul keduanya adalah bentuk-bentuk fisik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disesatkan. Dulu ulama-ulama kita ada hal-hal yang tak dibahas. Dan itu cuma jadi konsumsi ulama saja. Jadi konsumsi ulama sehingga ketika ngajar sama jamaah begini, bab-bab tertentu dilewatkan. Orang sekarang dilibasnya semuanya kajian. Yang tak perlu dikonsumsi sama jamaah pun dikonsumsinya, dikasihnya. Dulu tak pernah orang membahas apakah orang tua Nabi masuk surga atau masuk neraka. Sekarang heboh pembahasan itu. Yang sudah ditutup babnya dibongkar-bongkar lagi sama sebagian orang. Akhirnya orang macam-macam pemikirannya. Hati-hati kita. Baik, kita fokus dulu kepada kajian kita. Annahu zatuhu laysat muraqqabatan min ajza'in. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah itu tersusun dari beberapa bagian seperti manusia. Manusia tersusun dari tangan, dari mata, dari kaki, dari kepala, ada hatinya, ada jantungnya. Maka itu adalah makhluk. Pokoknya setiap yang kita pikirkan tentang Allah, jangan sampai kita mengimajinasikan seperti makhluk. Maka saya sering katakan anak-anak kadang nggak ngerti dia. Ketika dia bertakbiratul ihram dalam sholatnya, Allah, yang dibayangkannya adalah gambar raksasa. Ya oke lah anak-anak gitu, karena dia nggak tahu apa-apa. Karena itu kan imajinasi dia ketika dia menerjemahkan kalimat Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Yang besar yang dia maksud itu apa? Anak-anak tahunya besar itu adalah bentuknya. Nah, sedangkan yang dimaksud bukan itu. Tapi oke lah anak-anak. Cuman kalau tak diluruskan sampai umur berapa anak itu membayangkan itu. Masih mending sebagian orang membayangkan gambar Ka'bah. Ada pula orang ketika takbiratul ihram yang terbayang sama dia tulisan Allah. Macam-macam bunyinya. Karena ketidaktahuan. Tak perlu ada yang dibayangkan. Tak perlu ada yang dibayangkan saat takbiratul ihram itu. Ini kan pejam mata dia, dibayangkannya semuanya. Allah pejam mata. Akhirnya apa yang keluar? Tulisan Allah lah, gambar Ka'bah lah, gambar bentuk raksasa lah. Itulah anak-anak. Dia apa yang ditonton sama dia? Ditonton dia gak film ini, film itu, film ini, film itu. Sampai kepada Tuhan pun diimajinasikannya seperti itu. Itulah bahayanya pemikiran itu. Allah juga wahdaniyah dalam sifat maupun dalam afalnya. Artinya wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Lau kana fihi ma'alihatun, jika seandainya ada Tuhan selain Allah illallah la fasadata, pasti hancur. Oleh karena itu tak boleh ada dua Tuhan. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisun salasah. Kafirlah Allah orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu daripada tiga. Maka konsep trinitas bagi kita otomatis kekafiran. Kafir. Orang mempercayai konsep itu langsung kafir. Maka Allah itu lam yalid wa lam yulad. Tidak ada yang tidak punya anak keturunan. Walam yulad, dan tidak ada yang memperanakkan Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalau Allah punya anak, berarti dia punya generasi dan warisan yang diwariskan kepada anaknya. Kalau dia dilahirkan, berarti ada lebih dahulu daripada dia. Itu tak bisa. Nah, itu maksud daripada Allah itu wahdaniyat. Maka wahdaniyat Allah ini nanti membuat kita menjadi hamba yang mengerti bahwa tidak bisa kita mengintervensi keputusan Allah pada diri kita. Kita buka kedai, lalu kita pelajari bagaimana caranya biar kedai ini laris. Lalu malam hari kita bertahajud, salat sunat hajat dan lain-lain sebagainya, minta kepada Allah mudahkan kedai kita ini. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah hasilnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan hasilnya? Hasilnya itu adalah milik Allah satu-satunya. Kita tidak bisa masuk pada ruang itu karena Allah itu wahdaniyah. Maka kalau orang mengerti konsep ini, dia tak akan pernah kecewa dalam hidupnya. Kenapa dia tak pernah kecewa dalam hidupnya? Karena dia tahu ini hal yang dia tak bisa masuk pada ruang itu. Pada ruang apa tadi yang dimaksud? Pada ruang menentukan sebuah hasil yang bisa dibuat, yang manusia bisa berkongsi di situ adalah di dalam usaha ikhtiar. Maka kalau kita buatlah jenjang-jenjangnya, sebuah hasil jenjangnya itu pertama adalah perencanaan, lalu ada ikhtiar, usaha dan perbuatan. Lalu nanti ada doa di situ, lalu ada nanti tawakal kita kepada Allah, lalu kemudian nanti ada hasil, menentukan hasil. Di tingkat yang paling terakhir ini itu adalah kemandirian Allah Subhanahu wa taala yang tak bisa diintervensi. Jadi bagaimana dengan doa kita? Katanya doa itu bisa merubah qada Allah Subhanahu wa taala. Merubah qada Allah, bukan menghapus apa yang sudah ada di Lauhul Mahfuz. Bagaimana kita menghapus apa yang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz? Tapi ikhtiar dan doa kita itu beriringan, sama sejalan dengan apa yang Allah takdirkan pada diri kita. Ini kembali kepada konsep qada dan qadar. Bagaimana kita mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala? Ada paham sesat yang dulu dianut oleh Mu'tazilah, yaitu paham Qadariyah. Paham Qadariyah ini mengatakan bahwa benda itu memiliki kekuatan mandiri. Sehingga bagi dia air ini secara mandiri tanpa kekuatan Tuhan itu bisa menghilangkan haus. Sesatnya. Bagi dia api itu memiliki kekuatan untuk membakar meskipun tidak ada kekuatan Tuhan yang mempengaruhinya. Bagi kita itu tertolak. Kenapa? Kenapa Nabi Ibrahim tak terbakar? Itu menunjukkan bahwa kalau Allah tak berkehendak, api itu tidak membakar. Kun bardan wa salaman ala Ibrahim, kata Allah. Dinginlah dan selamatlah. Kalau tidak ada kata selamat di situ, kata ulama apa? Kalau tidak ada kata selamat di ujung ayat itu, membeku Nabi Ibrahim saking dinginnya api itu. Cuman Allah minta bardan wa salaman, dingin dan menyelamatkan, bukan hanya dingin saja. Kalau dingin saja bisa membeku Nabi Ibrahim, berarti api tidak punya kekuatan. Maka paham ini mengatakan bahwa kita punya kuasa menentukan diri kita. Maka konsep takdir tadi tidak masuk sama dia. Ini dulu yang dianut oleh Mu'tazilah di awal-awal, dan hari ini wallahu a'lam apakah ada yang menganut ini atau tidak. Tapi saya dengar ada kelompoknya, tak perlu saya sebut, Bapak tersinggung nanti. Nah, walaupun hanya dalam konsep ini saja. Ada lagi yang lebih seberangnya, nyasar juga. Apa itu? Paham Jabariyah. Paham Jabariyahnya apa? Paham Jabariyah ini dia mengatakan bahwa kita ini pasif. 100% pasif. Kita ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dianggap sesat. Kenapa? Jadi dia mengkambing hitamkan Allah dalam semua perbuatannya. Jadi seakan-akan dia sedang berzina itu Allah yang gerakkan dia. Nah, ini juga tak bisa diterima oleh akal. Maka hadirlah Ahlussunnah wal Jamaah untuk menengahi ini
bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan segala sesuatu dan manusia diberi kasab, diberi sesuatu kesempatan untuk berikhtiar, berusaha. Tapi usaha yang dibuat oleh manusia itu pun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu berusaha. Maka kata Rasulullah apa? Jika Allah ingin orang itu masuk surga, istakmalahu, Allah pekerjakan dia. Maksudnya apa? Jika orang itu akan masuk surga, jalan hidupnya memang dia layak masuk surga. Dibuat oleh Allah dia berusaha ngaji, dibuat oleh Allah dia berusaha untuk sedekah, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir dan segala macam. Tapi kalau ada orang sudah ditakdirkan Allah akan masuk neraka, pun ista'malahu, orang itu akan berbuat, dipekerjakan seperti penduduk neraka, sehingga dia pun akhirnya berzina segala macam. Jadi semakin orang berusaha untuk menjadi orang baik, berarti takdirnya memang baik. Tapi itu pun tetap tidak mengintervensi. Saya contohkan begini. Kalau ada orang berusaha mencari duit, maka besar kemungkinan takdir dia adalah punya duit. Karena sudah cocok nih jalan hidupnya tadi untuk sampai kepada takdir Allah itu. Ini agak berat, maaf. Saya contohkan ulang. Bapak ditakdirkan oleh Allah jadi orang kaya. Apakah Allah takdirkan bapak malas-malasan kerja? Tidak mungkin. Allah takdirkan bapak menjadi orang yang rajin untuk cari kerja, cerdas dalam berbisnis, bisa membaca peluang dan segala macam. Nah, jadi sebenarnya bapak berusaha menjadi orang kaya tadi, kerja keras bapak segala macam, itu semakin dekat bapak kepada takdir yang baik, punya jadi orang kaya. Tapi apakah otomatis? Tidak. Karena kalau otomatis berarti menghilangkan sifat ketuhanan. Di mana peran Allah kalau otomatis? Kalau otomatis semua orang mau. Sudah pasti gitu soalnya. Tidak perlu otomatis. Tapi semakin dia tak bekerja, semakin tak bekerja dia, apakah ada kemungkinan dia jadi orang kaya? Semakin tak ada kemungkinan jadi orang kaya. Begitu cara membayangkan. Maka anak yang dapat juara 1 di sekolah aja, itu biasanya dalam waktu yang bersamaan Allah takdirkan dia menjadi anak yang giat belajar. Ada nggak anak yang diam-diam aja? Ada, cuma 1-2. Itu melawan arus biasanya. Kalau yang senada dengan arusnya, itu biasanya anak itu giat dan belajar. Begitu. Cuma Allah ingin tunjukkan, kalau Allah mau, tak belajar pun bisa juara 1. Ada keponakan saya tak belajar dia, itu bagus hasil nilainya. Nah, itu kan. Tapi kalau sesuai dengan arusnya, takdirnya, mestinya dia rajin belajar. Semakin dia rajin belajar, semakin dekat dia dengan takdir baiknya. Nah, jadi kita tak pernah kecewa dalam hidup kita kalau kita paham konsep ini. Oke. Mengapa ada orang yang kecewa dalam hidupnya? Apa yang membuat kecewa itu ada? Membuat kecewa itu ada karena kita ingin hasil sesuatu itu sesuai dengan kemauan kita. Kita pengen hasil suatu usaha sesuai dengan kemauan kita. Padahal pada bagian itu kita tidak boleh. Seperti saya contohkan tadi, ada orang buka usaha sampai kepada dia sudah semuanya melakukan, orang buat gitu dia buat gitu juga, sampai kepada hasilnya datang nggak pelanggan ke kedai dia, itu urusan Allah. Masalah bagaimana membuka kedai tadi, Allah buat dia untuk berusaha. Nah, kalau dia paham konsep itu, habis modalnya banyak, rupanya tak menjadi barang itu, dia tetap mengerti dia. Ini berarti Allah tak mau. Dia kecewa kalau dia tak berusaha. Tapi kalau dia ada berusaha, kenapa dia berusaha? Kecewa kalau dia tak berusaha. Karena Allah memberikan kesempatan bagi dia untuk berusaha. Semakin dia tak berusaha, berarti takdir itu semakin jauh dari dia.
Tapi kalau udah maksimal dia berusaha, dia sampai di situ udah tetap, jangan pikirkan lagi apa hasilnya. Nah, kenapa orang kecewa? Karena hasilnya tak sama dengan usaha dia, dan dia pengen dialah yang menentukan hasil itu. Padahal itu pekerjaannya Allah, bukan pekerjaan dia. Nah, mudah-mudahan kita paham itu ya, maksudnya apa gitu. Jadi kalau orang udah ngaji akidah, dia takkan pernah kecewa dalam hidup dia. Sampai pula bunuh diri, sampai lah minum baygon, sampai minum tua segala macam. Enggak. Kalau mati enggak apa-apa, ini cacat pula gitu. Ada orang lompat dari gedung tak pula mati, cacat seumur hidup. Makin ajab hidupnya. Nah, wahdaniyah. Esanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk ke sifat wajib Allah yang berikutnya. Setelah kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tunggal sebagai Tuhan, ada hal-hal banyak, semua sifat sebagai Tuhan tidak bisa dimasuki oleh manusia. Sekarang kita masuk ke sifat berikutnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu qudrat, memiliki sifat wajib yaitu qudrat. Apa qudrat? Allah itu maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu mampu untuk melakukannya. Tapi mampunya Allah Subhanahu wa taala bukan berarti Allah akan melakukan hal-hal di luar akal manusia. Contohnya apa? Ada orang bertanya, mampukah Allah menciptakan batu yang Allah sendiri tak mampu untuk mengangkatnya? Kan di luar akal itu pertanyaannya itu. Ada pula pertanyaan lagi, apakah Allah itu mampu menciptakan Tuhan lain yang kuasanya, kemampuannya sama seperti Allah? Allah tak akan pernah melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia untuk menerimanya, walaupun tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah mampu. Tidak ada yang tak mampu bagi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita, banyak hal yang kita tidak mampu. Maka Allah Subhanahu wa taala berhak menyebut bahwa dirinya mutakabbir. Dan salah satu Asmaul Husna itu Allah itu adalah mutakabbir. Allah harus mutakabbir. Apa makna mutakabbir? Allah menyombongkan dirinya, menganggap dirinya besar. Memang wajar Allah mutakabbir. Kadang dia mampu untuk semuanya. Maka kata Allah, sombong itu adalah izari, pakaianku. Siapa yang memakai pakaianku, ku campakkan dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah harus menyombongkan dirinya? Karena itu mendukung sifat ketuhanannya. Bahwa orang harus tahu dia sebagai Tuhan, dia mampu segala sesuatu yang tidak ada yang dia tak mampu untuk melakukannya. Beda dengan makhluk. Kita ngangkat badan aja ada berat. Pantang nanti dikasih agak beban mental dikit, langsung mengeluh. Merasa Allah tak adil dan segala macam. Padahal dalam Islam itu tak boleh itu, mengeluh tak boleh, berandai-andai tak boleh. Mengeluh tak boleh. Ngapa lah sakit datang terus, kemarin mati pula bini, ini sakit pula lagi, hilang pula kendaraan, terbakar pula rumah. Mengeluh-ngeluh itu dilarang dalam Islam. Karena bisa mengakibatkan ketidakpuasan kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terima. Tidak juga boleh berandai-andai. Berandai-andai bagaimana? Ada orang jual sate, kawannya jual ayam geprek sebelahnya. Orang yang jual ayam geprek ini berhasil, laris jualan. Dia yang jual sate ini tidak laku-laku jualan. Apa kata dia? Seandainya lah dulu aku jual ayam geprek kayak dia nih, pasti aku lebih hebat dari dia sekarang. Dia tidak tahu. Sama pun bentuk jualannya, tetap itu tidak bisa diintervensinya keputusan Allah siapa yang makan di mana gitu. Dia cuma bisa mempelajari,
Kalau dia mempelajari tidak apa-apa, tapi kalau dia berandai-andai seakan-akan dia yang memutuskan, tidak bisa itu. Ada orang kuliah jurusan misalkan, mohon maaf jangan tersinggung, misalkan dia jurusan syariat seperti saya, jurusannya jurusan syariah. Kawannya jurusan ekonomi, kawan kaya, jadi ekonom, konsultan ekonomi, segala macam. Lalu saya berandai-andai kepada kawan-kawan, saya bilang, itulah salah jurusan saya nih. Kalau saya jurusan saya sama kayak dia, mungkin lebih seperti dia. Nggak bisa, itu tidak boleh. Itu perkataan yang dilarang dalam agama. Yang boleh itu apa? Evaluasi boleh. Kita mengevaluasi, ini ada yang salah ini, kita pelajari. Itu bentuk ikhtiar. Ini ada yang keliru nih, cara kita jualan ini. Kok semakin jarang ke masjid, kok makin banyak pelanggannya, kan begitu. Wah, berarti kita nggak usah ke masjid nih, biar makin banyak pelanggannya. Dia aja memutuskan begitu gitu. Kalau rajin ke masjid, ini ada jam-jam tutupnya, akhirnya apa? Orang nggak ada ke masjid. Berarti ilmunya kurang menganalisa itu. Bahwa Allah kalau udah makin benci sama orang, makin banyak nanti orang datang ke kedainya gitu. Supaya dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menunggu momen yang pas untuk hancurin dia. Maka kita evaluasi, kenapa ya? Makin lambat ke masjid kok makin ramai orang datang ini ke kedai kita. Nah, itu evaluasi namanya. Kayaknya enak nih jualan pas azan Jumat ini. Orang biasanya kadang beli minum dulu di kedai depan masjid. Nah, padahal kalau dievaluasi betul-betul, jualan di pas sholat Jumat itu sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Maka Masjid Nabawi, Masjid Haram itu kalau udah azan tak boleh ada yang buka. Dan kita pun kalau ada sudah azan Jumat itu haram hukumnya buka kedai. Tutup langsung. Berarti harus cukup ilmu untuk mengevaluasinya. Dari segi bisnisnya bagaimana, dari segi syariatnya juga harus diperhatikan begitu. Kalau dari segi bisnis saja mungkin bisa berhasil, tapi Allah murka sama kita. Nggak ada keberkahannya. Nah, begitu kurang lebih. Nah, Allah itu kudrat, memiliki kudrat, kuasa atas segala sesuatu. Adakah doa kita yang tak mampu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mana ada? Apa yang permintaan kita semustahil apapun itu. Cuman ada ketentuan-ketentuan yang Allah kehendaki. Misalkan kata Rasulullah, Allah mengabulkan doa selama kita tak buru-buru minta dikabulkan. Yaitu adab-adabnya. Allah tak mau mengabulkan doa kalau dalam diri orang itu masih ada benda haram di bajunya, di pakaiannya, di minumannya, di makanannya. Ini kan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang minta tapi tak masuk akal. Ya Allah, turunkanlah Fortuner dari langit sekarang ya Allah. Apakah kita kata, oh ini Allah tidak mampu nih? Bukan, ini masalahnya masuk di akal atau tidak gitu. Kan bisa aja kita minta begitu kan. Ya Allah, jatuhkanlah uang sekoper ya Allah. Kemarin itu ada Pak Kiai viral. Nyasar Pak Kiai ini, aduh. Ya Jibril, duit wahai Jibril. Kalau Bapak nonton itu apa itu? Kan dari mana pula ada ngomong Jibril? Dari mana duit Jibril yang duit? Jibril, duit Jibril, turunkan Jibril, duit. Kapan pula Jibril kasih duit ke orang? Yang turunkan rezeki dari Allah bukan Jibril. Jadi seakan-akan Jibril itu ada uang rupiah sama dia, campakkanlah sama dia sekarang. Itu nyasar itu sesat. Kalau menggandakan uang bagaimana? Ada pula kesaktian orang bisa gandain uang gitu. Dalam Islam itu juga dilarang walaupun bapak mampu. Ini ada kekuatan apa gitu. Nah, pausnya ini bapak. Kalau orang udah mampu menggandakan uang, apa yang dia kerja lagi? Tapi dibukanya juga nanti jasa itu untuk dapat upah dari situ kan bohong nggak? Nah ini uang, maaf bertambah ya. Kalaupun betul dia ada jinnya bisa itu pun haram hukumnya, membuat orang malas kerja dan segala macam, dapat rezeki dengan instan, tidak perlu berikhtiar.
Sampai seandainya seluruh Indonesia ini minta gandakan uang sama dia, gimana? Kolaps lah dunia ini. Lucunya dia buka jasa pula. Nanti dibayar pula jasanya. Nah, sini uang bapak saya gandakan, kasih saya nanti 100.000 ya. Kan tak masuk akal namanya. Bagus duit dia, digandakan dia gitu. Setiap kali dia mau ke kedai. Ada orang lucu lagi minta pelaris jualan ke dukun. Kenapa dukun itu tak jualan aja? Kalau dia mampu untuk melariskan jualan. Tapi orang kita itu yang tak masuk akal, dia terima dia semua. Buka kedai dia. Wah, ini harus pakai pelarisnya. Mana nanya-nya? Ke dukun tuh, ambil air sama dukun tuh. Pergilah ke dukun tuh. Pak Haji, Pak Dukun, tolonglah ini saya gerame nih jualan nih, banyak modal habis sudah. Oh iya. Nah, berapa tarifnya Pak Haji? 30 juta ya. Ke dukunnya 30 juta. Dukun pun bongkar. Kalau seandainya dia mampu membuat orang tertarik datang ke kedai dia, berarti ada jaminan jualannya sukses. Kenapa tak dibukanya rumah makan, tak dibukanya pula grosir? Tak perlu dia hidup terhina seperti itu. Yang bongaknya itu orang kita percaya pula. Padahal itu dari luar nalar manusia untuk membuktikan. Akhirnya apa? Kalau udah mau dekat-dekat musim kampanye, larislah dukun. Ganti mobil dukun. Kalau udah mau dekat-dekat, apalagi 24 nih banyak dukun-dukun ganti mobil. Karena dia katanya mampu untuk menggerakkan hati orang untuk menyoblos bayar ini. Sini Pak foto Bapak. Yang ianya yang caleg-caleg yang biasa ke masjid itu pun ikut pakai jasa itu juga. Saya cerita itu dukun juga. Wah, kurang ajar. Mana coba? Baik. Allah punya kudrat. Allah punya kuasa. Tidak ada yang tak mampu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah ketika menakdirkan sesuatu kepada manusia, itu di luar pasti akan dalam akal manusia untuk menerimanya. Lalu sifat kudrat Allah ini berbarengan dengan sifat wajib bagi Allah yang berikutnya, yaitu Allah memiliki iradat. Allah memiliki kemauan. Apa kata Allah kepada Nabi Daud alaihi salam? Nabi Daud, kamu punya keinginan, aku juga punya keinginan. Tapi keinginanmu wahai Nabi Daud harus ikut dengan keinginanku. Maksudnya apa? Allah itu fa'alul lima yurid. Melakukan apa yang dia inginkan. Untuk mewujudkan keinginannya, Allah itu memiliki sifat qahar. Qahar itu dia paksakan kehendaknya, sehingga orang yang tak sesuai dengan keinginannya itu harus menanggung. Maka kehendak Allah tidak bisa ditolak oleh manusia. Jadi kita bisa berkehendak, saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen ini, saya pengen itu, tapi tetap hasil akhirnya harus kehendak Allah yang terjadi. Maka selesai dah urusan kita. Kita ikhtiar, buka kedai tadi berikhtiar kita, namun nanti tetap kita tunduk bahwa ketika Allah menakdirkan, berarti kita meyakini itulah yang Allah kehendaki. Sehingga tadi apa? Tersingkirkanlah semua rasa-rasa kecewa dalam hidup kita, karena kita tahu takkan bisa terjadi apapun di dunia ini kecuali apa yang Allah kehendaki saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.